Halo, shalom saudara. Kita kembali berjumpa dalam program ringkasan sekolah sahabat dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yesodipuro. Kita tiba pada hari Kamis tanggal 31 Agustus dan judul untuk hari Kamis ini dari pelajaran kita adalah model pernikahan satu daging. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu, kami boleh hidup hingga hari ini dan kami merasakan kasih karunia-Mu. Dan saat ini ketika kami akan mempelajari firman-Mu melalui sekolah sahabat di hari Kamis sore ini, kami mohon Tuhan boleh memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sepanjang pekan ini, penulis pelajaran sekolah sahabat menuliskan pelajaran yang dirangkumkan dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-21 sampai 33. Dan untuk pelajaran di hari Kamis ini, penulis secara khusus bicara di ayat yang ke-31 dari Efesus pasal 5. Dikatakan demikian, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi ada konsep bahwa pernikahan adalah menyatukan antara pria dan wanita, suami dan istri menjadi satu daging. Dan Efesus 5 ayat 31 ini, Paulus mengutipnya persis dari Kejadian 2 ayat yang ke-24. Ketika Hawa diciptakan, diambil dari tulang rusuknya Adam, lalu dari tulang rusuk Adam Tuhan menciptakan Hawa, dan setelah Hawa menjadi makhluk yang hidup, barulah di Kejadian 2 ayat yang ke-24 Tuhan mengatakan hal yang sama, bahwa seorang pria haruslah meninggalkan orang tuanya dan hidup bersama dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Ini menarik bahwa dua pribadi, pria dan wanita, setelah pernikahan mereka tetaplah dua pribadi dengan dua pikiran, dengan dua jati diri, dengan dua latar belakang, dengan dua bentuk yang berbeda. Tapi Alkitab mengatakan sebagai satu daging. Dan apakah maknanya satu daging di sini, saudara? Ini bicara mengenai kesatuan emosional. Bagaimana keduanya, pria dan wanita, suami istri ini diikatkan oleh sebuah perasaan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Lalu kesatuan spiritual. Sehingga dengan demikian ini menjadi konsep buat kita, seharusnya antara pria dan wanita yang menyatukan diri dalam pernikahan, mereka adalah berdasarkan prinsip iman yang sama. Dan gereja kita mengatur bahwa seseorang yang diberkati dalam pernikahan di Gereja Masih Advent hari yang ke-7, tidak bisa satunya anggota gereja kita sementara yang lain adalah dari agama atau gereja yang lain. Karena ini bicara mengenai prinsip kesatuan iman, kesatuan spiritual. Dan yang faktor kesatuan yang lain adalah kesatuan seksual. Sehingga saudara, itulah mengapa Alkitab mengatur hubungan seksual hanyalah sesuatu hubungan atau kesenangan yang hanya bisa yang dinikmati adalah oleh pria dan wanita yang telah menikah. Sehingga ketika seseorang misalkan dalam tanda kutip jajan di luar, maka di sana ini melanggar norma dari satu daging ini, saudara. Karena mengapa? Kesatuan hubungan seksual ini seharusnya didasarkan oleh kesatuan emosional dan kesatuan spiritual. Ketika tidak ada hubungan emosional, tidak ada kesatuan spiritual, maka hubungan seksual itu tidaklah memenuhi maksud daripada Tuhan, saudara. Sehingga ketika pria dan wanita tanpa ada hubungan ikatan pernikahan dan melakukan hubungan seksual, maka ini tidak bisa memenuhi maksud satu daging tersebut. Dan yang menarik adalah ketika Efesus 5 ayat yang ke-31 dikutip Paulus ini bicara mengenai satu daging, ini kondisi kita sudah jatuh ke dalam dosa. Dan ini dikutip dari Kejadian 2 ayat yang ke-24, ketika Adam dan Hawa disatukan dalam pernikahan, dosa belum ada. Ini artinya adalah konsep pernikahan yang ada sebelum kejatuhan ke dalam dosa dan konsep pernikahan dengan manusia setelah jatuh ke dalam dosa, Tuhan masih punya konsep yang sama. Sementara di era modern ini, ketika pernikahan di beberapa tempat, dominasi suami terhadap istrinya ini merajalela dalam hubungan seksual, seolah suami sebagai sosok yang harus diunggulkan di sana, sebagai sosok yang mungkin lebih tinggi daripada wanita. Tapi sementara konsep satu daging, kesatuan emosional, kesatuan spiritual yang mendasari kesatuan di dalam hubungan seksual
tentunya ini adalah sesuatu konsep yang ada sebelum dosa, dan Tuhan ingin ini dipertahankan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kita lihat, pernikahan bukanlah sebuah hubungan yang sembarangan, karena ini menyatukan dua insan dengan dua pribadi yang berbeda, tapi menjadi satu daging, satu pikiran, satu emosional, satu prinsip iman, dan satu di dalam hubungan seksual, saudara. Dan yang menarik adalah setelah ayat yang ke-31 membahas satu daging dalam hubungan pernikahan, di Efesus 5 ayat yang ke-32 dikatakan oleh Paulus, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi Paulus mau mengatakan bahwa sebagaimana pria dan wanita, suami dan istri, dua pribadi yang berbeda, tetapi ketika diikatkan dalam hubungan pernikahan, keduanya menjadi satu daging. Ini menggambarkan hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Kristus dengan jemaatnya, keduanya menjadi satu daging. Anda bisa bayangkan Kristus sebagai Tuhan yang suci, jemaat kita orang berdosa yang sudah jatuh ke dalam dosa, tapi ingin dipersatukan dengan Tuhan. Layaknya hubungan suami dan istri dalam sebuah pernikahan. Artinya adalah ada sebuah persatuan antara ilahi dengan manusia. Kita diangkat kepada derajat yang lebih tinggi ketika kita sebagai mempelai perempuan Kristus bersatu dengan Kristus dalam sebuah pernikahan rohani. Oleh karena itu saudara, biarlah dengan hal ini kita memandang hubungan pernikahan dengan jauh lebih suci. Karena hubungan pernikahan antara pria dan wanita, satu daging, menggambarkan hubungan antara Kristus dengan jemaat. Saya percaya hubungan Kristus dengan jemaat akan jauh lebih dipahami seandainya hubungan pernikahan juga jauh dianggap suci, jauh dianggap penting oleh pelaku-pelaku pernikahan itu sendiri. Dan saya percaya hubungan pernikahan akan jauh lebih suci dan kudus kalau kita menyadari bahwa Kristus pun juga ingin bersatu dengan kita sebagai jemaatnya. Demikian pelajaran kita dalam pelajaran Sekolah Sahabat kali ini. Tuhan memberkati kita.